4. Penasihat hukum juga mengirimkan surat permohonan maaf nomor 044/02 SP garing DIP garing 6 Romawi 2021 tanggal 17 Juni 2021 kepada Bapak Ibtu Jaka Waluyo SH selaku Kapolsek Tulung. Alhasil Bapak Jaka Waluyo memaafkan para terdakwa atas tindakannya. Menimbang bahwa atas permohonan maaf tersebut menurut majelis hakim memang sudah sepatutnya manusia saling memaafkan. Namun bukan berarti dengan dimaafkannya seseorang atas perbuatannya tersebut kemudian tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan para terdakwa. Dengan demikian alasan penasihat hukum ini beralasan untuk ditolak. Menimbang bahwa terhadap pledoi penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh saudara penuntut umum berdasar pasal 212 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka terhadap pledoi penasihat hukum para terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sama, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 lembar surat perintah nomor SPEN garing 122 garing 56 garing bukti titik 6 garing 2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang pelaksanaan patroli rutin PNBP untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tempat wisata air hajatan perkawinan keramaian di wilayah Kecamatan Tulung. 1 lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tri Saryono tanggal 3 Mei 2021. 1 buah flash disk merek Kiosia warna biru dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman video dalam format MP4 dengan nama file 202105 dan bla 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 dengan kapasitas 276,050 KB. 1 buah flash disk merek Kiosia warna biru dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman video dengan kapasitas video 76,340 KB adalah barang bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 potong kaos warna putih bagian depan bergambar dan ada tulisan tropika, 1 potong celana panjang warna krim, 1 buah topi warna putih, 1 potong kaos warna putih dengan lengan pendek tampak depan bertuliskan Word, 1 potong juga celana panjang jeans warna biru, 1 buah galon air mineral warna biru merek King Water yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan penyebaran virus COVID-19. Para terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk dengan minum minuman keras. Keadaan meringankan, para terdakwa sopan di persidangan menyesali perbuatannya, para terdakwa terus perbuatannya, para terdakwa belum pernah dihukum dan korban sudah memaafkan para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Perhatikan pasal 212 untuk pasal 5511 KUHP Undang-Undang 8 tahun 1996 hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Safari bin Umar Soekarno dan terdakwa Adi Kurniawan bin Hadi Suyanto tersebut di atas telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Safari bin Umar Soekarno dan terdakwa Adi Kurniawan bin Hadi Suyanto dan pidana penjara dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dilakukan para terdakwa masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan, menetapkan peraturan tetap bertahan, menetapkan barang bukti berupa 2 lembar surat perintah nomor SP TPS 22 AUK titik 6.6.2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang pelaksanaan patroli rutin BNPB untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wisata air dan perkawinan atau keren oleh Kecamatan Bulung, 1 lembar surat nyata yang ditanda oleh Menteri Saryono tanggal 30 Mei 2021, 1 buah plastik Mukia warna biru kasta tambah sebagai berista tekanan video dan bawah 3 MP4 dan file 2021 530 14125 dengan kapasitas video 276,050 KB, 1 buah plastik merek Nokia warna biru dan kapasitas 60 GB berista tekanan video format MP4 nama file fit 2021053013013824 dengan kapasitas video 45,985 KB dengan dan video fit 2021-05-30-11-14-11-7 dan kapasitas video 76,34 KB agar tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 potong kaos warna putih dan bagian luar bergambar dan ada tulisan tropika, 1 potong celana panjang warna krem, 1 buah topi warna putih, 1 potong kaos warna putih dengan lengan pendek tanpa aduan bertuliskan Lutz, 1 potong celana panjang jeans warna biru, 1 buah galon air mineral warna biru merek King Water dimusnahkan, membebankan pada membayar perkara sejumlah 2.500. Rapor terdakwa membayar perkara masing-masing sejumlah 2.500 rupiah. Ya, dan diputus 5 bulan. Atas putusan ini saudara berat pikir-pikir banding atau terima terdakwa? Ya, berlaku pula untuk penuntut umum. Gimana? Enggak kedengaran? Ya, terima ya Mulia. Terima ya. Ya, dan dibacakan putusannya maka berakhirlah perkara ini sidang selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Jaksa. Terima kasih ya. Safari Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah alhamdulillah ya bahwa sidang yang kesekian kali bahwa hari ini adalah putusan. Alhamdulillah tadi udah diputuskan terkait dengan kasus yang ada di di pengadilan Klaten. Alhamdulillah dan putusan 5 bulan ya. 5 bulan ya, alhamdulillah ya artinya selama proses dari awal ya sampai pada akhir putusan kami tetap konsisten ya dalam rangka untuk sebagai PH yang diberikan kuasa dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan amanah undang-undang ya kan, undang-undang advokat nomor 18 2003. Nah, tentu dalam hal ini luar biasa ya kami apresiasi kepada Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Klaten, Majelis Hakim, terus kemudian Kejaksaan Negeri Klaten
artinya sangat merespon ya, luar biasa. Meskipun memang awal kasus ini ya, sangat heboh ya, bahwa terdakwa ini telah melakukan kesalahan, karena ini sudah ada putusan ya, sudah ada putusan pengadilan, bahwa pengadilan mengatakan bahwa perbuatan saudara terdakwa ya kan melawan petugas yang sah ya, yang resmi, yang melaksanakan tugasnya yang diembannya, dan terkait juga yaitu aturan ya kan COVID juga dimasukkan juga tadi, bahwa itu juga dilanggar ya kan. Nah, tapi tentu bahwa apa yang jadi putusan majelis hakim bahwa itu sangat mempertimbangkan, mengedepankan ya kan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanfaatan ya kan, sehingga kemudian perlu juga kita bahwa sedikit banyak bahwa hakim ini telah memberikan satu pencerahan ya buat hukum, buat penegak hukum, dan mudah-mudahan juga di di tempat-tempat lain gitu kan, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran, satu edukasi ya bagi teman-teman penegak hukum lain gitu kan, baik itu pengadilan, jaksa, teman penyidik dan lawyer gitu kan, karena kita dalam undang-undang itu sama sebagai penegak hukum. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya bahwa klien kami ketika kami menerima dan melaksanakan kewajiban kami dalam rangka untuk melaksanakan tugas keprofesional ini ya, tugas profesi dalam rangka melakukan pembelaan dan lain sebagainya, dan mewakili ya, mendampingi hak-hak hukumnya, kita dudukan hak-hak hukumnya terdakwa gitu kan, bahwa hari ini terpidana dia ya, bukan terdakwa lagi tapi terpidana karena tadi hakim telah putuskan 5 bulan. Nah, artinya kalau dilihat berarti sudah jalan tahanan itu sudah ini bulan Mei berarti sudah 5 bulan ya. Mei dari Juni dong. Juni, berarti Juli, Agustus. Udah ya, dia keluar lah. Udah keluar dia. September. Sisa sebulan lagi. Nah, tinggal sebulan dia jalani. Ya mudah-mudahan lah. Dia sabar, belum lagi dipotong ya. Hari-hari besar ya. Pasti dipotong itu 17 Agustus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, alhamdulillah ya kan, teman-temanku, saudara-saudaraku gitu kan. Nah, inilah konsekuensi daripada kita sebagai profesi lawyer, bagaimana kita melakukan langkah-langkah atau terobosan-terobosan itu untuk membela ya kan, membela klien, mendudukan sesuai dengan porsinya gitu kan. Kemudian memberikan satu arahan-arahan juga ya kan, pembelaan itu terkait dengan di mana proses-proses itu dilakukan gitu kan. Ya, alhamdulillah kita laksanakan itu semua gitu kan. Oleh karena itu kami sebagai lawyer ya, kami telah melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya kan. Terima kasih dan saya ucapkan apresiasi ya kan kepada majelis hakim pengadilan Klaten yang begitu luar biasa ya, selama ini, selama proses persidangan. Kemudian teman-teman juga dari Kejaksaan Negeri Klaten gitu kan, dan
teman-teman juga dari kepolisian, baik itu dari Polsek Tulung, kemudian Polres Klaten ya, yang luar biasa ya, kerjasamanya dalam rangka bagaimana untuk membangun ya hukum ini. Dan tentu saja kami sebagai penegak hukum juga, sebagai mitra juga, sebagai pengacara, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini yang mungkin kami bangun komunikasi, kami diskusi, kami surati dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.